Untuk hari ini bagaimana kabarnya? Pertama-tama sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa silakan berdoa terlebih dahulu. Mas Revi, silakan bimbing doanya. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, untuk mengawali hari biar lebih semangat, Bu Silvi ingin mendengar yel-yelnya 10-1. Siapa yang mimpin? Ayo silakan berdiri dan dipimpin yel-yelnya dari 10-1. Ayo Mas, silakan. 10-1. Terima kasih semangatnya untuk pagi hari ini. Kalian sangat semangat sekali. Dan sebelum kita menginjak ke materi, seperti biasa Bu Silvi absensi terlebih dahulu. Ada yang mau masuk hari ini? Bukan Bu Silvi ya. Kalau Bu Silvi tepuk 1 berarti sudah. Kalau tepuk 2, 2. Kalau tepuk 3, 1, 2, 3. Kalau tepuk 4, 1, 2, 1, 2. Kalau tepuk 5, 1. Paham? Jadi sebelum Bu Silvi masuk ke materi, Bu Silvi ingin kalian lebih konsentrasi lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, siap. Berarti kalian sudah siap menerima pelajaran hari ini. Tujuan untuk pembelajaran pada kali ini, Bu Silvi mengharapkan kalian yang pertama mampu menganalisis contoh-contoh perilaku yang menunjukkan taat hukum dan yang melanggar hukum. Yang kedua, Bu Silvi ingin kalian mampu menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat. Dan yang ketiga, Bu Silvi ingin nanti setelah pembelajaran kita, ketika kalian sudah menerapkan perilaku taat hukum ataupun tanpa sengaja kalian melakukan pelanggaran yang tidak disengaja atau melanggar peraturan, kalian bisa mengetahui dampak dari perilaku yang tidak taat hukum atau pelanggaran yang sudah kalian lakukan. Silakan dilihat ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertanyaan pertama. Silakan untuk mengelompokkan gambar di samping manakah yang termasuk perilaku taat hukum dan yang termasuk melanggar hukum.
tidak hanya berdampak oh setelah saya mentaati peraturan ini saya selesai. Tidak. Jadi disiplin itu kalau memang benar-benar kalian terapkan dan kalian biasakan sehingga kalian membudayakan disiplin itu, secara tidak langsung kalian akan bisa lebih efisien dalam menggunakan waktu. Kalau waktu kita sudah teratur, otomatis dalam mencapai apapun itu kita bisa semuanya sudah terstruktur dengan baik, tidak ada yang terlewatkan. Kalau kita memang menjadi pribadi disiplin yang baik. Apakah kita sadar kalau kita itu memang diwajibkan untuk menjadi pribadi yang disiplin atau taat hukum? Sadar atau enggak? Sadar atau enggak? Sadar. Kalian datang sebelum bel masuk itu adalah bukti kalau kalian sudah sadar hukum. Kalau kalian sudah mempunyai kesadaran hukum. Kesadaran hukum di sini adalah kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang terhadap hukum yang berlaku, ya kan? Seperti yang bisa disampaikan tadi, ada aturan. Kita sadar, nanti kita harus mentaatinya. Penilaian kesadaran hukum mencakup apakah hukum yang berlaku itu telah diketahui. Apakah kalian sudah mengetahui aturan atau hukum yang berlaku di SMA Negeri 1 Rupiah? Berarti sudah diketahui ya? Apakah sudah dipahami? Sudah. Apakah sudah ditaati? Sudah. Apakah sudah dilaksanakan dengan baik? Sudah. Apakah warga SMA Negeri 1 Krian ini, terutama di kelas 10-1, apakah sudah dapat dikatakan pribadi yang mempunyai kesadaran hukum tinggi? Sudah? Tangan untuk 10-1. Berarti tidak ada yang terlambat kan? Yang poin C ini yang lebih mudah kita amati, yaitu rendahnya tingkat pelanggaran hukum. Kalau di kelas 10-1 sudah tidak ada yang melanggar hukum, berarti kita bisa dikatakan sebagai pribadi yang mempunyai kesadaran hukumnya tinggi. Tadi bilang disiplin, hukum, kesadaran hukum. Sekarang definisi hukum. Hukum itu adalah aturan yang mengatur pergaulan secara damai dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Perilaku taat hukum
bagaimana? Boleh. Pakai TPT? Boleh. Jadi silakan disepakati apa yang ingin kalian diskusikan nanti dihasilkan dalam bentuk yang bagaimana. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya dan LKPD saya bantu. Kelompoknya Adi dan Ani, ya, silakan maju. Untuk kelompok yang lain seperti biasa kesepakatan kita yang selalu kita lakukan, silakan bertanya dan dijawab. Angkat tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi tentang taat peraturan hukum. Jadi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anindya Kasih, absen 7. Nama saya Alifia Sasadullah kedua. Nama saya Muhammad Abdullah absen 24. Nama saya Intan Maulina, absen 19. Nama saya Abdul Muhammad absen 15. Jadi langsung saja, ini ada contoh peraturan, contoh perilaku taat hukum sama manfaat dan tujuan. Untuk contoh perilaku pendidikan itu ada berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Itu ada ikut aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dengan penuh tanggung jawab dan keterlibatan penuh. Tujuan dari berpartisipasi dalam kegiatan sekolah itu mendorong keterampilan sosial. Ini bisa membantu siswa belajar bagaimana berinteraksi dengan baik dengan orang lain, menghormati perbedaan dan bekerja sama. Nah, setelah itu saya akan mempresentasikan tentang kesehatan. Contoh perilaku kesehatan taat hukum. Nah, yang itu adalah menerapkan gaya hidup sehat, mengikuti protokol gizi, berolahraga secara teratur, dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang sesuai dengan regulasi kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran kesehatan, mendorong individu untuk lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap kesehatan mereka sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga adalah taat perilaku dalam kebebasan beragama. Contohnya yaitu perayaan agama. Dalam perayaan agama ini kita itu bisa mengundang orang-orang dengan agama yang lain selain kita. Itu mengundang untuk acara-acara tertentu seperti contohnya itu mengadakan open house saat Lebaran atau Natal dan mengajak orang dari berbagai latar belakang atau latar belakang agama. Dan tujuan atau manfaatnya yaitu untuk menciptakan suatu budaya yang sosial yang mana ini menciptakan suasana damai di masyarakat yang tercaprak. Nah, yang keempat yaitu lalu lintas. Apa sih? Gimana sih norma lalu lintas itu? Norma lalu lintas yaitu menghargai. Ya. Yang pertama menghargai jalur pejalan kaki. Manfaatnya yaitu menciptakan lingkungan berkendara yang nyaman. Jadi kan dibedakan ya jalan raya sama trotoar. Nah, biasanya itu ada yang pengendara sepeda motor itu menggunakan jalur trotoar untuk berlintas di situ. Jadi banyak yang nggak tertib. Yang tujuannya mengurangi kemacetan dan menciptakan suasana berkendara yang lebih. Terus yang terakhir itu sosial kemasyarakatan. Jadi sosial kemasyarakatan itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan suatu masyarakat. Ini mencakup dalam aspek kehidupan secara keluarga, hubungan pertemanan, dan kehidupan di masyarakat sekitar. Terus contohnya itu menghormati hak orang lain. Jadi ini tuh memberi ruang dan menghargai pendapat serta
hak setiap individu dalam berdiskusi, dalam bermusyawarah maupun secara debat. Terus tujuannya menjaga ketertiban dan kenyamanan. Jadi memastikan lingkungan itu hidup nyaman, aman, tentram bagi semua warga sekitar. Ya, sekian diskusi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Nama nomor absen. Jadi di lalu lintas tadi kan contohnya yang trotoar tadi kan. Nah itu kira-kira kalau melanggar itu maksudnya melanggar norma apa norma kesusilaan. Soalnya kan ya kan kalau itu maksudnya itu izin menjawab pertanyaan dari Indri. Nah itu termasuk norma hukum karena hukum itu kan aturan ya, jadi kan ada aturannya sendiri buat pejalan kaki sama pengendara sepeda motor. Jadi kita nggak boleh enaknya dong masa jalur pejalan kaki buat kita pengendara sepeda motor. Bisa. benar tambahannya. Kira-kira kalau kan banyak ya pedagang-pedagang yang bisa kayak jualannya itu di trotoar. Nah kira-kira mereka itu bakalan dapat sanksi apa enggak? Biasanya kalau ada satpol PP keliling itu pasti akan digusur. Jadi bisa diterima. Ada lagi? Silahkan. Ya, silakan. Apa faktor yang menyebabkan terjadi pelanggaran lalu lintas? Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas? Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Nah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Setiap orang itu punya tingkat kedisiplinannya. Jadi ketika seseorang itu tak punya tingkat disiplin, itu akan menyebabkan suatu pelanggaran hukum seperti lalu lintas tersebut. Ada lagi yang bertanya? Ada sudah? Please. Bisa ditutup. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Kesimpulannya dari presentasi kali ini adalah taat perilaku hukum ini akan menimbulkan dampak yang signifikan untuk budaya bangsa ataupun bangsa-bangsa. Karena taat hukum ini akan dijadikan sebagai cerminan untuk bangsa-bangsa. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman Oke. Ya. Siapa lagi yang siap maju? Ini dulu ya, untuk praktis. Iya, ini benar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perilaku taat hukum di kehidupan sehari-hari beserta contoh dan tujuan serta manfaatnya. Baik, sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Alia Citra dari absen 3, lalu ada Nadine Ayu, absen 26, lalu ada Shirena Kamila, absen 11, lalu ada Nova Sabrina, absen 29, ada Mita, absen 23, dan Deja, absen 5. Yang pertama adalah pendidikan. Adapun contoh perilaku taat hukum di bidang pendidikan. Yang pertama, mengikuti aturan sekolah, seperti mengikuti tata tertib sekolah, seperti disiplin waktu, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan menghormati guru serta teman. Nah, yang kedua, mengikuti proses pendidikan dengan baik, seperti menghadiri kelas secara teratur, menyelesaikan beberapa waktu, dan mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tujuan dan manfaat pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan disiplin. Dengan taat hukum, siswa belajar tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab yang merupakan dasar untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Nah, tujuan yang kedua yaitu mengembangkan karakter yang baik, seperti perilaku taat hukum membantu siswa membentuk
yaitu contoh yang pertama, mengikuti aturan kesehatan, yaitu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan melakukan vaksinasi untuk pandemi COVID yang kemarin itu. Yang kedua, yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menerapkan kebiasaan mencuci tangan minimal 20 detik setiap cuci tangan, terus membersihkan lingkungan tempat tinggal dan tidak membuang sampah sembarangan. Adapun tujuan dan manfaatnya, yaitu yang pertama, meningkatkan kesehatan masyarakat. Ketaatan terhadap hukum dapat berkontribusi pada penurunan angka penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, yaitu menciptakan lingkungan yang sehat. Dengan mematuhi aturan kesehatan, individu dapat membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat yang mendukung kesehatan fisik dan mental dari masyarakat tersebut. Yang ketiga, ada sosial masyarakat. Kemasyarakatan, contoh perilaku pertama adalah mematuhi aturan yang berbicara masyarakat. Mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga masyarakat seperti peraturan pengadaan fasilitas umum dan aturan dalam berinteraksi antar tetangga. Yang kedua, agar berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengikuti kegiatan gotong royong, bakti sosial atau acara komunitas sebagai bentuk kontribusi terhadap masyarakat. Lalu ada tujuan atau manfaat. Yang pertama, ada meningkatkan kemakmuran sosial. Ketaatan terhadap hukum dalam konteks sosial membantu menciptakan hubungan yang harmonis antara anggota masyarakat dan mengurangi konflik. Yang kedua, ada menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Mematuhi hukum dan peraturan sosial menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota masyarakat. Selanjutnya ada kebebasan beragama. Yang pertama, menghormati perbedaan agama, seperti menunjukkan setiap sikap toleransi dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memaksakan paham atau ajaran sendiri. Yang kedua, mematuhi peraturan ibadah. Nah, dengan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku, seperti peraturan saat merayakan hari besar beragama. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat. Nah, yang pertama, membangun toleransi sosial dengan taat hukum dalam kebebasan agama. Masyarakat dapat hidup rukun dan harmonis meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman, mematuhi hukum mengenai kebebasan beragama, membantu mengurangi konflik dan menciptakan lingkungan yang aman bagi semua individu. Yang terakhir adalah likuiditas. Contoh perilaku dalam wanita yang pertama adalah likuiditas. Likuiditas seperti gas merah, batas kecepatan tidak dapat tanda fungsi. Yang kedua, menggunakan alat pelindungan diri. Lalu menggunakan kebebasan
dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya taat hukum. Lalu yang kedua ada sosialisasi. Sama halnya waktu kita GTKS dulu kan ada beberapa materi-materi yang disampaikan gitu. Itu adalah salah satu cara juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya taat hukum. Selanjutnya, Silakan yang ingin bertanya. Bagaimana upaya Anda ini yang ke depan dalam meningkatkan generasi muda untuk meningkatkan kesadaran hukum supaya Indonesia ini menjadi Indonesia yang taat hukum. oke, generasi muda zaman sekarang itu biasanya kan selalu berhubungan dengan yang namanya digitalisasi internet. Mereka lebih aktif di internet. Nah, mungkin kita sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, taat hukum bagi generasi muda, mungkin kita bisa meng-share beberapa materi mengenai ketaatan hukum misal di sosial media dengan cara membagikan apa sih dampaknya kepada anak-anak muda kalau misalkan mereka itu tidak menaati hukum atau aturan yang ada gitu. Misalkan juga kita membuat konten betapa pentingnya kesadaran hukum, betapa pentingnya norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat, sehingga anak-anak muda yang biasanya menghabiskan waktu banyak di gadget, di dunia yang digital, dunia yang maya, itu selain untuk hiburan, tapi mereka juga mendapatkan materi-materi penting atau ilmu penting demi mewujudkan generasi yang lebih baik. Saya menambahkan, tetapi pada saat ini generasi muda pada saat ini itu literasinya itu tidak sering, ya minim literasinya. Maka jika dijelaskan dengan upaya Anda itu sedikit kurang relevan untuk generasi muda. Baik, saya kan memiliki solusi lainnya, yaitu adalah membuat konten digital di mana kita menampilkan video-video ataupun kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, kesadaran anak-anak muda betapa pentingnya taat hukum. Jadi nggak perlu kita share materi kayak tulisan, kita tulis artikel dan lain-lain sebagainya, tapi kita juga bisa membuat konten-konten digital seperti kita bikin shorts, lalu kita bikin reels IG dan lain-lain sebagainya. Konten TikTok juga. Oke, sekian presentasi dari kami. Akan dibacakan oleh Nah, jadi taat hukum adalah prinsip di mana individu atau kelompok yang mana menjadi literasi dan perkembangan dalam masyarakat. Dengan demikian, taat hukum menjadi fondasi penting untuk perkembangan negara. Jadi, negara itu kita harus mempunyai rasa taat hukum biar negara kita berhubungan dengan lebih baik. Oke, kita mau paling sedikit saja. cakep ya guys. I think dimakan kepiting. Kesimpulan dari materi hari ini. Ayo Mas. Kesimpulan dari materi ini, pentingnya ketaatan hukum juga terletak pada pengaruhnya terhadap pola perilaku masyarakat. Ketika masyarakat secara umum menaati hukum, hal ini menciptakan norma dan kebiasaan yang positif yang pada gilirannya memperkuat sistem hukum itu sendiri. Dengan demikian, ketaatan hukum bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih teratur. Bagus sekali. Jadi pada intinya untuk disiplin dan mempunyai kesadaran hukum, otomatis kita harus saling bekerja sama. Jika di dalam lingkungan kita sehari-hari ada teman yang kita lihat ternyata dia melakukan pelanggaran hukum, berarti kita wajib untuk menasehatinya. Tidak boleh dibiarkan, karena untuk mewujudkan kesadaran hukum yang tinggi, manusia yang taat hukum itu harus saling kolaborasi. Begitu ya? Bisa dilakukan? Bisa. Dari proses belajar hari ini, apa yang dipahami? Baik dari Bu Siti yang menjelaskan ataupun
ataupun dari teman-teman yang presentasi. Yuk, siapa yang mau memberikan refleksinya? Silakan angkat tangan. Ya, silakan angkat tangan yang mau memberikan refleksi pada hari ini. Menurut saya itu bisa paham itu akan norma-norma yang ada di Indonesia ini. Kayak saya beritahu norma kesopanan itu gimana, cara tujuan dan manfaatnya, norma yang ada di sekolah itu gimana, kita tahu dan bisa menerapkan. Bisa saya akhiri untuk pembelajaran